Anda dapat menuliskan diskon dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk rupiah. Tapi pertanyaannya adalah kapankah sebaiknya Anda menggunakan diskon dalam bentuk persen? Kapan sebaiknya Anda menggunakan diskon dalam bentuk rupiah? Nah, kita saksikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen, Monroe, dan Low tahun 98, kemudian rekan-rekan yang lainnya, Lowry, Charles, dan Lane tahun 2005. Mereka menyimpulkan bahwa for lower price product, express discount in percent terms, for higher price product, express discount in nominal terms. Ya, nominal itu berarti rupiah, dolar, seperti itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, untuk barang-barang dengan harga yang relatif murah, maka gunakanlah persen. Sementara untuk harga-harga yang cenderung mahal, maka gunakanlah nominal. Ilustrasi contohnya adalah seperti ini. Jadi ini penelitian ya dilakukan cukup lama ya, tahun 84 dulu. Itu peneliti ini menawarkan dua buah produk. Yang satu adalah kalkulator relatif murah $15, yang satu lagi adalah koper ya, ini relatif mahal ya, $125. Kemudian ketika calon pembeli ini mau membeli barang tersebut, peneliti ini dia bilang bahwa di toko sana sekitar 20 menit dari sini itu ada diskon $5 loh ya gitu. Nah, kemudian dari penelitian itu ya, jadi kurang lebih ini ya, di sana itu harganya ada $10 untuk kalkulator dan untuk koper itu $120. Nah, dari penelitian ini ternyata jumlah orang yang akhirnya pindah ke toko yang sana itu relatif banyak pada calon pembeli kalkulator ya, yaitu adalah sebanyak 68% dibandingkan 29%. Kemudian peneliti ini masih penasaran nih. Oke, ini berarti efektif nih ya, untuk yang $5 mungkin terasa lebih besar. Tapi saya mau tanya, kata penelitinya, kalau misalnya saya ubah menjadi persen, ya ini diskon persen, ini diskon persen, menurut calon pelanggan ini, calon customer ini, mana yang dipersepsikan lebih besar ya, atau mana yang di-preferredkan ya, diharapkan, wah ini nih diskonnya oke nih gitu. Akhirnya dibikinlah kurang lebih seperti ini ya, tabel seperti ini. Jadi untuk kalkulator ya, ini harga awal, harga diskon ya. Kemudian ditulis di uji pertama adalah menggunakan diskonnya dengan nominal $5. Yang kedua adalah ditulis diskonnya dengan persen ya. Jadi ini 30%. 30% itu dari 15 ke 10 30% ya. Begitu juga dengan koper dari 125 ke 120 ya. Ini kalau secara nominal itu $5 diskonnya, tapi secara persen ini 4%. Dan contoh lain yaitu adalah dari 125 ke $100 sama ada nominal $25 dan ada persen ya. Nah, ternyata ya ketika diteliti ke calon customernya ini, itu mereka mempersepsikan lebih besar dan lebih suka ya, preferred itu ketika diskon untuk barang-barang yang relatif murah itu ketika disampaikannya dalam bentuk persen. Ya, jadi lebih tertarik nih. Ya, jadi ketika tadi kan $5 aja udah menarik gitu ya, apalagi ketika disebutkannya itu dalam bentuk 30%. Nah, sementara untuk produk-produk yang relatif mahal ya, itu ternyata lebih sukanya ketika disebutkan nominalnya. Ya, nominal itu rupiah atau dolarnya ya. Jadi kembali ke kesimpulan dari penelitian barusan, for lower price ya, untuk harga relatif murah pakailah persen, untuk harga relatif mahal pakailah nominal ya. Kita ambil contoh kasus dalam sehari-hari. Jadi kalau misalnya Anda menjual baju misalnya ya, dan ini mungkin dipersepsikan termasuk yang murah ya, itu mana yang menurut Anda yang lebih pas, menggunakan diskon atau hemat $25 atau 50%? Ya, dalam kasus ini yang pas adalah 50% terasa lebih besar diskonnya. Kita tes lagi bagaimana ketika Anda menjual makanan, kopi mungkin ya. Harga aslinya $30 dan harga sale price-nya itu $25. Mana yang sebaiknya Anda pilih? Hemat $5 atau hemat 17%? Ya, jawabannya itu hemat 17% itu lebih terasa besar ya dibandingkan $5 ya. Mungkin secara angka juga itu terlihat lebih besar ya, tampilannya juga itu lebih besar. Sekarang kita coba lihat misalnya Anda menjual motor, otomotif, atau barang-barang mahal lainnya.
harga aslinya $1.000 dan Anda menjualnya itu $750. Manakah yang sebaiknya Anda cantumkan? Hemat $250 atau hemat 25%? Ya, dalam kasus ini jawaban yang pas itu adalah $250. Ya, lebih besar. Satu lagi, bagaimana ketika Anda menjual barang-barang elektronik, misalnya microwave, harga aslinya $500, harga jualnya $350. Mana yang sebaiknya Anda pilih? Hemat $150 atau hemat 30%? Jawabannya adalah hemat $150. Gimana? Dapat bayangan sampai sini? Ya. Jadi ketika Anda mau menjual produk dan Anda mau memberikan diskon, silahkan Anda pilih mau mencantumkannya itu, meng-highlight-kannya apakah dalam bentuk persen atau dalam bentuk nominal ya rupiah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.